ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid walaupun secara online ya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang hukum-hukum mad ya. Hukum-hukum mad dan juga pembagiannya. Mungkin akan kita ulang secara ringkas. Ya, ahkamul mad atau hukum-hukum mad. Ta'riful mad, pengertian mad secara bahasa adalah az-ziyadah atau penambahan, ya, pemanjangan. Istilahan huwa italatus sauti fi harfin min hurufil mad. Secara istilah tajwid, arti mad itu adalah memanjangkan suara pada huruf-huruf mad. Memanjangkan suara pada huruf-huruf mad. Jadi tidak semua huruf hijaiyah itu dipanjangin. Hanya huruf-huruf mad saja dan juga huruf lin ya. Huruf lin. Itu yang boleh dipanjangkan. Apa saja huruf mad? Ya. Huruful maddi salasatun. Huruf mad itu ada 3 macam. Al-alifus sakinah, al-maftuhu ma qablaha. Yang pertama adalah alif sukun, di mana huruf sebelumnya adalah huruf yang fathah. Ya. Yang kedua, al-wawu as-sakinah, al-madmumu ma qablaha. Huruf mad yang kedua adalah huruf wawu sukun, di mana huruf sebelum wawu sukun ini harus huruf yang berharokat dhammah. Dan yang ketiga adalah al-ya us-sakinah, al-maksuru ma qablaha. Ya sukun sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Wahia majmu'atun ma'a syurutiha fi lafzi nuhiha. Jadi huruf-huruf mad itu terkumpul pada lafaz ya sesuai dengan syaratnya pada lafaz di dalam Al-Qur'an diambil ayatnya yang merupakan rumus daripada huruf mad ya. Tolong dihafalkan ya. Nuhiha. Nuhiha di sini terdapat huruf-huruf mad yang 3. Adapun kalau huruf lin itu terjadi apabila ada wawu sukun dan ya sukun sebelumnya fathah ya. Seperti kata khauf, bait, uraish ya, seperti itu huruf lin. Baik, selanjutnya anwa'ul mad, pembagian daripada mad. Mad itu dibagi menjadi banyak sekali macamnya ya. Ada yang mengatakan 9 jenis mad ya. Bahkan ada yang mengatakan ada 19 jenis mad ya. Namun pada dasarnya dari sekian banyak mad itu kalau kita lihat dari penyebabnya ya, penyebab kenapa dibaca panjang itu cuma dibagi menjadi 2 bagian saja ya. Cuma dibagi menjadi 2 bagian saja ya. Ini dikatakan di sini lil maddi tis'atu anwa'. Mad itu terbagi menjadi 9 bagian. Wa hiya tanqasimu ila qismain. Namun hal itu bisa diringkas lagi menjadi 2 bagian besar, secara garis besar, berdasarkan penyebabnya. Apa saja? Yang pertama adalah mad asli, ya. Dan yang kedua adalah mad far'i. Ya. Mad asli
wa huwa alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi wa la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin wa la yumaddu illa bi miqdari harakatain wa huwa yasmulu arba'ata mudud. Awalan al-maddu tabi'i, thaniyan al-maddul badal, thalithan maddul iwad, rabi'an maddu silati sughra. Jadi mad yang pertama adalah mad asli, adalah apa itu mad asli? Ya. Yaitu mad yang di situ terdapat pada lafaz, ya, pada satu lafaz dan itu menyusun lafaz tersebut. Artinya kalau huruf-huruf ini dihilangkan, maka ya lafaznya jadi berubah makna. Seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu, ya, kata Jamal. Kata Jamal, huruf alif di situ, ya, huruf alif pada lafaz Jamal itu menyusun lafaz Jamal. Ya. Ini kalau huruf alifnya dihilangkan, ya, dihapus, maka berubah menjadi lafaz lain yang berubah artinya, ya. Ya. Jadi huruf alif ini benar-benar ada dalam lafaz. La taqumu dhatul harfi illa bihi. Wa la yatawaqqafu ala sabab, dan ini dia dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Namanya dibaca panjang. Maka dikatakan tidak ada sebab, ya. Tidak ada yang menyebabkan dia itu dibaca panjang. Memang dari asalnya dia harus dibaca panjang. Karena itulah dia dinamakan mad asli. Baik sebabnya itu karena hamzah atau sukun. Jadi tidak ada karena ada hamzah atau tidak karena adanya sukun. Dan mad asli ini dia dipanjangkan dengan kadar 2 harokat saja. Ya. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Jadi harga mati gitu, ya. Harga pas. Harga supermarket, ya, udah nggak bisa ditawar. Kalau harga di suk kan masih bisa ditawar, ya. Tapi kalau mad asli ini sudah tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh dibaca melebihi 2 harokat, juga tidak boleh kurang, ya. Baik, mad asli ini dikatakan wa huwa yasmulu arba'ata hudud. Ia terdiri dari 4 jenis mad, ya. Yang pertama adalah mad tabi'i, mad tabi'i. Yang kedua mad badal, yang ketiga mad iwad, dan yang keempat mad silatus sughra. Ini kalau tidak salah sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan yang lalu, ya. Ini ada di slide yang berikutnya. Al-maddu asli. Wa huwa alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi wa la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin wa la yumaddu illa bimiqdar harakatain. Ya, ini terdiri dari apa? Dari 4 mad, ya. Yang pertama mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukun mithlu qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Mad tabi'i adalah mad yang dia itu tidak didahului, ya, huruf mad, ya, huruf mad yang tidak didahului sebelumnya atau setelahnya huruf hamzah atau sukun. Ya, ini pengertian daripada mad tabi'i. Itu adalah huruf mad yang mana huruf sebelumnya, ya, dan huruf setelahnya bukan huruf hamzah. Dan setelahnya bukan huruf sukun. Ya. Itu pengertian daripada apa? Mad tabi'i. Contohnya seperti qalu ya Musa. Qalu. Qa, ini kan huruf madnya alif, ya. Huruf madnya itu alif. Biar jelas, saya besarin. Ya, ini, ya. Huruf sebelum alif adalah huruf qaf. Ya, berarti bukan hamzah. Dan huruf setelah alif huruf lam. Lamnya juga bukan sukun, tapi berharokat dhammah. Maka ini memenuhi syarat mad tabi'i. Maka
ketika kita membaca lafaz ko, tidak boleh dibaca kolu, salah ya. Ko ini melebihi. Cukup 2 harokat saja. Demikian juga pada huruf mat yang kedua yaitu wawu ini, wawu sukun. Wawu sukun sebelumnya dhamma ini kan huruf mat. Ini juga memenuhi syarat mat tabi'i. Karena huruf sebelum wawu ini huruf lam. Bukan huruf hamzah. Dan huruf setelah wawu yaitu huruf ya, ini juga bukan huruf hamzah dan juga bukan sukun karena ianya berharokat fathah ya. Sehingga lafaz ini huruf wawu ini harus dibaca 2 harokat saja ya. Demikian juga huruf ya ini. Ya setelahnya alif ya. Ya setelahnya alif. Alif ini dia itu juga mat tabi'i ya. Karena huruf sebelumnya huruf ya bukan hamzah. Huruf sebelumnya setelahnya juga huruf mim. Mimnya bukan sukun juga bukan hamzah. Sehingga ini juga dibaca 2 harokat. Demikian juga wawu ya. Huruf wawu ya pada kata ya Musa ya. Ya Musa ini juga tergolong mat tabi'i. Jadi tidak boleh kita memanjangkan bacaan ini pada lafaz qalu ya Musa pada huruf matnya tidak boleh dipanjangkan melebihi 2 harokat. Jadi harus dibaca 2 harokat saja ya. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa ya, tidak boleh dibaca melebihi 2 harokat. Lafaz yang sering terkadang terjadi kesalahan adalah ketika mengucapkan basmalah ya. Terkadang ada sebagian orang yang membaca kalimat bismillah melebihi 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keliru ya. Tidak perlu dipanjangkan demikian. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini juga sama. Qalu ya Musa ya. Qalu ya Musa. Ini namanya mat tabi'i. Kemudian yang kedua adalah mad badal. Huwa an ya'ti qabla harfil mad hamzatu. Mitlu adama utu imanan. Ya. Mad badal itu adalah huruf mad. Ya. Huruf mad sebelumnya adalah huruf hamzah. Seperti alif ini kan ya. Alif sebelumnya huruf hamzah, maka ini dikatakan mad badal ya. Ini juga sama, utu pada lafaz utu. Pada lafaz utu ya. Ada huruf hamzah, huruf mad yaitu wawu ya. Sebelumnya apa? Huruf dhammah. Huruf hamzah yang dhammah. Maka ini masuk mad badal. Contoh yang ketiga juga sama ya. Huruf madnya mana? Ya sukun ya. Ini huruf madnya. Sebelum huruf madnya apa? Huruf hamzah. Maka ini pun juga termasuk termasuk mad badal. Ya, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu kenapa dinamakan badal ya. Karena asli daripada 3 lafaz ini ya. Adama itu aslinya apa? A'dama. Ya. Aslinya apa? A'dama. Aslinya adalah a'dama. Ada 2 hamzah itu ya. Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Nah, ini hamzah yang kedua ini diganti dengan huruf mad yang sejenis dengan harokat sebelumnya.
Karena harokat sebelumnya adalah fathah, maka yang sesuai adalah alif. Sehingga diganti demikian ya. Agama. Karena huruf alif ini sebagai pengganti, ya, pengganti daripada huruf hamzah yang disukun ini, maka ini dinamakan mad badal, ya. Karena aslinya itu bukan alif sebetulnya, tapi adalah hamzah sukun. Ya. Hanya untuk memudahkan pengucapannya, karena kalau mengucapkan aqdama itu kan lebih susah. Aqdama. Dan orang Arab tidak terbiasa mengucapkan demikian. Utul, bukan uktul, ya, tapi utu. Imanan, aslinya kan imanan. Imanan. Sekarang yang kita apa? Coba ini. Imanan. Ya. Ini juga sama ya. Ini diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama, yaitu kasroh. Harokat hamzah yang pertama adalah kasroh, maka huruf mad yang sesuai apa? Ya, ya. Huruf mad yang sesuai adalah huruf ya sukun. Jadi perlu diingat kaidahnya, kalau alif sesuainya fathah ya. Ya sukun, kasroh, dan wawu doma, wawu sukun, doma. Nah, ini dinamakan dengan mad badal ya. Karena ini kan sebagai pengganti daripada huruf hamzah yang disukun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa jelas. Saya ulang-ulang, sengaja saya ulang-ulang biar lebih bisa dipahami ya. Karena kalau tidak diulang-ulang kadang kita lupa ya. Ilmu kalau tidak diulang-ulang itu bisa lupa ya. Bisa hilang. Kemudian yang jenis yang ketiga dari mad asli adalah mad al-iwad. Huwa maddu fi halatil waqfi ala tanwinin nasbi. Jadi mad iwad itu adalah mad huruf mad ya sebagai pengganti ya, pengganti daripada huruf tanwin yang dinasab ya. Tanwin nasab maksudnya fathatain. Ketika berhenti ya. Mad iwad sebetulnya hampir mirip dengan mad badal sebetulnya, karena arti iwad itu kan sebetulnya pengganti gitu ya. Pengganti. Cuma kalau badal itu kaitannya dengan huruf hamzah ya. Tapi kalau iwad itu bukan hamzah yang diganti tapi tanwin. Ya, ini ada dicontohkan di sini ya, ghafurur rahima ya. Syakuron ya. Lafaz ghafurur rahima ini kalau disambung dua lafaz ini, maka tanwin pada huruf ro ini dia dibaca ya. Tanwinnya dibaca. Karena dia bertemu dengan huruf ro, maka menjadi idgham ya. Idgham apa namanya? Lafaz ghafurur rahima. Idgham apa namanya? Idgham Ada yang apa? Idgham bilaguna. Ya. Bilaguna atau bilaguna? Bilaguna. Bila ya. Idgham bilaguna ahsan. Idgham bilaguna atau idgham bi ghairi guna. Ini kalau diwasol ya, kalau disambung. Ya. Namun kalau ketika kita mau mewakafkan pada lafaz ghafuron, ya maka tidak boleh dibaca ghafur.
Ya, tidak boleh dibaca dengan ro sukun, tidak boleh ya. Tapi karena di sini dia apa? Ada alif di sini ya. Ini kan ada alif fathatain. Maka tanwinnya diubah, diganti menjadi huruf mad ya, diganti dengan alif lah. Diganti dengan alif dan dibaca 2 harokat saja. Ghafura, tidak boleh lebih. Panjangnya tidak boleh lebih daripada 2 harokat. Ya, ini namanya mad iwad. Rahima, syakura. Ya. Cuma nanti harus hati-hati ya ketika kita menghadapi fathatain yang dia hamzah ya. Berupa hamzah terkadang tidak diberi alif. Ya, contohnya seperti pada surat di awal-awal surat ya. Coba kita lihat, kita cek. Surat Al-Baqarah ya. Di awal-awal. Ya, di sini terlihat ya. Pada lafaz ma'an ya. Pada lafaz minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lafaz ma'an ini kalau disambungkan dia menjadi ikhfa ya. Tanwinnya diikhfakan, dibaca ikhfa. Tapi kalau berhenti di sini boleh tidak? Pada lafaz ma'an. Kalau nafasnya tidak kuat misalnya, ya boleh. Boleh ya, benar. Tidak masalah. Tapi berhentinya pun juga harus benar. Di sini tidak boleh dibaca ma ya dengan mensukunkan hamzah tidak. Tapi ini dia adalah termasuk mad iwad ya. Ada alifnya. Jadi dibacanya ma a ya. Seperti ini. Dipanjangin 2 rokat. Ma a, ya. Nanti akan ketemu ada beberapa lafaz demikian ya. Di surat Al-Baqarah juga banyak dijumpai ya. Tidak hanya pada lafaz ma saja ya. Ini saya tampilkan satu aja dulu ya, nanti bisa dicari. Kalau ketemu dengan hamzah fathatain ya, fathatain, ingat ya, fathatain aja, bukan kasrotain atau domaten. Andaikan hamzahnya itu adalah kasrotain atau domaten, maka kalau berhenti, kalau wakaf dengan sukun. Tapi kalau hamzahnya fathatain, maka dibacanya dengan mengganti tanwin itu dengan alif. Du'a wanida. Yes. Ya, kembali ya. Kemudian contoh mad yang berikutnya, yang keempat adalah mad as-silah. Huwa madun khasun bisilati ha'id dhamir allati lil mufradil mudzakkar al-ghaib. Wa huwa yanqasimu ila qismain. As-silatu sughra, maddu silati sughra, maddu silatun kubra. Jadi mad as-silah itu adalah mad yang khusus, mad khusus yaitu pada hal dhamir ya, memanjangkan hal dhamir yang merupakan isim mufrad ya, jenis isim mufrad mudzakkar untuk laki-laki, al-ghaib itu yang orang ketiga yang tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Ya. Ini tentunya ada syaratnya ya. Ada ditulis di sini di mana di footnote nomor 4 ya.
bisyarti an takuna baina mutaharikain. Jadi syaratnya mat silah itu silahnya itu ada di antara dua huruf yang semuanya berharokat, ya. Dua huruf yang semuanya berharokat. Kalau seandainya ada salah satu di antara huruf sebelum ataupun sudahnya itu yang sukun, ya, maka tidak boleh dibaca silah, ya. Jadi syaratnya apa? Dibaca silah itu kalau huruf sebelum dan sesudahnya itu harus huruf yang berharokat. Ya, kalau seandainya tidak terpenuhi maka tidak dibaca silah. Ini supaya lebih paham, memang bagusnya apa ya, sambil belajar nahwu juga ya. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada namanya istilah dhamir atau kata pengganti ya. Dhamir itu artinya kata pengganti. Kayak kita ya seperti inilah ya. Kamu ya, kalian berdua, kalian, dia ya, mereka, kami, itu kan kata pengganti ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya ad-dhamir. Nah, kata pengganti itu ada kata pengganti yang dia itu ditujukan untuk orang pertama. Orang pertama itu seperti saya atau kita, ya. Atau orang kedua. Orang kedua berarti yang diajak bicara. Kalau orang pertama katanya berbicara, orang yang kedua adalah yang diajak bicara. Mukhatab. Anta, engkau, antuma, kalian berdua, antum. Berarti kalian lebih dari dua. Anti. Kalau anti, ini untuk bahasa Arab ini ada keistimewaan ya. Kalau untuk perempuan dibedakan. Kalau yang bicara itu perempuan, maka bacanya anti. Ya, anti. Antuma. Antuma kalian berdua. Nah, kalau antuma bisa untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Kalau yang diajak bicara adalah wanita lebih dari dua orang, maka pakainya antunna. Antunna. Kalau untuk orang ketiga, ya, huwa, dia laki-laki. Huma, hum. Huma, mereka berdua. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Hum, mereka laki-laki lebih dari dua orang. Kalau perempuan, kalau kata ketiganya perempuan berarti kan hiya. Hiya, dia satu orang perempuan. Ya. Huma, dua orang perempuan. Jadi huma itu bisa untuk dua orang perempuan atau dua orang laki-laki. Kalau perempuannya banyak, ya, mereka perempuan lebih dari dua, maka menggunakan hunna. Nah, untuk yang kaitannya dengan mat itu, mat yang ada di sini itu adalah yang apa, domir yang mufrad, yang tunggal, orang apa, jumlahnya satu aja. Mudzakkar, jadi khusus laki-laki. Ya. Goib berarti orang ketiga ya. Berarti yang dipakai adalah huwa, hu, ya, atau hi. Ada kalimat hu atau hi. Itu aja ya. Untuk apa? Silah. Nah, ini dibagi menjadi dua macam. Wahwa yang qasimu ila qismain. Mat silah itu dibagi dua macam. Yang pertama adalah mat silah sugro, ya, dan yang kedua adalah mat silah kubro. Nah, yang ada kaitannya dengan mat asli itu mat ini, yang mat silah sugro ini, ya. Ini tergolong mat asli. Sedangkan mat silah kubro itu dia termasuk mat yang far'i, bukan asli lagi. Apa beda keduanya? Bedanya gampang ya. Kalau mat silah sugro itu dikatakan di sini pengertiannya wahwa alla ya'ti ba'dal ha'i hamzah qat, ya, hamzatun qatmun mithlu lahu ma fi. Jadi setelah mat sila itu tidak boleh ada hamzah. Hamzah qata'. Hamzah qata' itu hamzah yang asli ya, bukan hamzah wasol. Tidak boleh hamzah qata'. Biasanya kalau hamzah qata' itu dia huruf hamzahnya itu dikasih kepala ya, kepala ngain seperti ini. Ya, kalau ada dijumpai ya,
ada alif, di atasnya ada kepala ain seperti ini, ya, maka ini termasuk hamzah qata, ya. Pasti ada harokatnya, pasti, ya. Pasti ada harokatnya. Bisa di sini atau bisa di bawah, ya, terkadang, ya. Kalau di bawah berarti kasroh. Nanti juga bisa dijumpai pada di atasnya huruf wawu. Ada semacam seperti ini, ya. Ya. Pada huruf ya juga, ya. Itu namanya hamzah qata. Jadi intinya kalau mad silah sugro itu ada huruf domir, ya, domir yang mufrad mudzakkar ghaib. Setelahnya tidak ada huruf hamzah. Ya, setelahnya tidak ada huruf hamzah, makanya dibaca dua harokat. Contohnya seperti ini pada lafaz yang dicontohkan di sini. Lahu ma fi. Lahu ini termasuk mad silah, ya. Silah sugro. Syarat karena memenuhi syarat. Huruf setelahnya apa? Huruf ma. Huruf ma itu bukan hamzah. Maka ini dibaca dua harokat saja. Lahu ma fi. Lahu ma fi. Contoh yang kedua, ya. Kitabahu wara'a dhahri. Kitabahu wara'a dhahri. Ini contoh majilah juga, ya. Bihi juga ada di surat At-Tariq, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi hanya itu bisa hak datang setelahnya wawu, wawu kecil, ya, ada wawu kecil ini, atau ya kecil, huruf ya kecil, seperti ini ya kecil nih, ya itu namanya mad silah sugro. Kalau mad silah kubro, huwa an ya'ti ba'dal ha'i hamzatun qat'un mithlu ma lahu akhlada yuthiqu wathaqahu ahad wa yulhaqu hadzal qismu wa yulhaqu hadzal qismi bil maddil far'i. Jadi mad silah kubra itu adalah huruf mad silah, ya, mad silah yang datang setelahnya huruf hamzah qata. Ada mad silah, ada silah huruf silah domir, ya, tadi itu domir ketiga yang goib, datang setelahnya huruf hamzah qata. Hamzahnya qata, ya, bukan hamzah wasol. Maka ini termasuk jenis mad silah kubro, ya. Contohnya malahu akhladah. Ini, ya. Ini ada apa? Ada domir datang setelahnya huruf hamzah. Malahu akhlada. Maka ini bisa dipanjangkan lebih dari dua harokat. Ya, boleh dipanjangkan lebih dari dua harokat. Kalau kita bacaan kita hafaz, Torik Satibiyah itu dibaca 4 harokat di sini, ya, sehingga diberi, kalau kita perhatikan, ya, ada tanda ini, tanda garis. Kalau kita nyebut alis gitu, ya, di atas wawu, ini menunjukkan ini dibaca panjang, ya, melebihi 2 harokat, ya, dibaca 4. Malahu akhladah. Dalam sebagian riwayat boleh dibaca 5, 4 atau 5. Malahu akhladah. Contoh berikutnya, yuthiqu wathaqahu ahad. Ya. Ada silah dhamir, datang setelahnya huruf hamzah. Ya. Maka ini termasuk mad silah kubro. Ya. Kubro itu artinya besar. Sugro artinya kecil. Namun mad silah kubro itu bukan bagian mad asli. Dia digolongkan ke dalam mad far'i, ya. Ya, itu yang udah kita bahas kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan bahas berikutnya adalah mad far'i yang kedua ini, ya. Mad far'i
Wa huwa ma kana bisababin min ijtima'i harfil maddi bi hamzin aw sukunin. Wa huwa yasmulu khamsata mudud. Awalan al-wajibul muttasil, thaniyan al-jaizul munfasil, wa yulhaqu bihi maddu silatul kubra, thalithan al-lazim, rabi'an al-lim, khamisan al-aridus sukun. Al-aridu as-sukun. Lis sukun harusnya ya. Al-aridu lis sukun. Ini kurang lam. Ya. Mad far'i itu adalah mad yang dia dibaca panjang karena ada sebab, ya, ada sebabnya. Ada sebab kenapa dia dibaca panjang. Kenapa sebabnya apa? Yaitu karena bertemunya huruf mad dengan huruf hamzah atau sukun. Ya, setelah huruf mad yang 3 itu ya, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah, datang setelah ketiga huruf ini ada huruf hamzah atau sukun. Maka ini yang tadinya asli jadi berubah sifatnya menjadi far'i ya. Kalau mad asli tadi dia harus dibaca 2 harokat, kalau mad far'i dia bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 5, bisa dibaca 6 ya. Intinya lebih daripada 2 harokat. Maka ini dinamakan mad far'i. Far'i itu kan kalau kita terjemahkan artinya kan cabang ya. Kalau asli itu artinya pokok ya. Pokok. Kalau di Inggris itu kalau asli kan main. Kalau far'i itu branch apa namanya itu ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Diibaratkan kayak gini, nah kayak batang ini pohon ya. Ini pohon. Ini adalah mad aslinya. Nanti cabangnya ya. Ya. Cabangnya itu nanti apa? Ini yang dikatakan apa? Far'i ya. Far'i. Karena sebetulnya pada dasarnya cabang itu kan asalnya dari apa? Dari pokok ya, dari pokok ini asalnya. Demikian juga mad far'i itu asalnya mad asli sebetulnya. Asal dari mad far'i itu kan adalah mad asli yang datang setelahnya apa? Hamzah atau sukun. Itu aja sebetulnya. Bedanya gitu aja ya. Kemudian bedanya lagi tadi kalau mad asli dibaca 2 harokat, kalau mad far'i bisa dibaca lebih dari 2 harokat ya. Yang paling banyak adalah 6 harokat. Ya. Apa saja yang termasuk dari mad far'i ya? Yang pertama adalah mad wajib al-muttasil. Kemudian yang kedua adalah mad al-jaizul munfasil. Yang termasuk di dalamnya adalah mad silah kubro. Ya, yang tadi kita bahas barusan tuh ya. Yang tadi itu di atas ya, apa sebelumnya. Yang ini ya, yang kita bahas ini. Ya, ini mad silah kubro itu termasuk mad far'i ya. Termasuk mad far'i. Kemudian yang ketiga adalah mad lazim, yang keempat mad lin, dan yang kelima adalah mad arid lis sukun. Insyaallah pada hari ini yang akan kita bahas ya adalah mad far'i. Ya, ini mad far'i ya. Bismillah. Al-madul far'i huwa madu zaidun madun zaidun ala harakatain bisa babi ijtima'i harfil maddi bi hamzin aw sukun. Yaitu mad yang dibaca panjang bisa melebihi 2 harokat karena apa? Karena ada sebab. Yaitu bertemunya huruf mad
dengan hamzah atau dengan sukun. Itu pengertian daripada mad far'i. Kemudian kita bedakan mad far'i ini berdasarkan sebabnya, ya. Ada mad far'i yang dia dibaca panjang karena adanya huruf hamzah, ya. Ini yang ada pada bagian kanan ini, ya. Golongan kanan, bagian kanan. Dan mad far'i yang disebabkan karena sukun. Ini yang ada di sini, ya. Di sebelah kiri, sebelah kanan, sama sebelah kiri. Kita mulai dari kanan dulu, ya. Ikuti sunnah. Ya, mad yang far'i yang disebabkan karena hamzah. Adanya huruf hamzah. Ini dibagi lagi menjadi dua macam, ya. Pertama, al-madul wajib al-muttasil, dan yang kedua adalah al-madul jaiz al-munfasil. Al-madul wajib al-muttasil, ya, ingat ya, wajib muttasil. Jaiz munfasil. Huwa an ya, yang pertama kita ini dulu yang mad wajib al-muttasil. Huwa an ya'tiya ba'da harfil maddi hamzun muttasilun bihi fi kalimatin wahidah. Wa yumaddu arba'u harakatin au khamsun wal muqtaru arba'u. Mithlu hunafa, ya, hunafa, ja'a, jazaa'uhum, was-samaa'i. Jadi mad wajib al-muttasil adalah huruf mad yang datang setelahnya huruf hamzah, ya. Di mana antara huruf hamzah, huruf mad dengan huruf hamzah tadi itu dia tersambung dalam satu kata, ya. Jadi huruf mad sama huruf hamzah itu dia dalam satu kata, satu lafaz. Maka dinamakan itulah kenapa dinamakan muttasil, ya. Muttasil itu kan artinya dia tersambung. Ya, seperti ini contoh ini, ya, pada lafaz ini. Ini hamzah sama huruf mad dia dalam satu kata, ya. Demikian juga ja'a, ya. Ja'a. Dia satu kata, ya. Jadi alif ini kan huruf mad. Dengan huruf hamzah itu dia satu kata, ya. Ada huruf mad datang setelahnya hamzah, ya. Hamzah dan huruf madnya dalam satu kata, maka dinamakan mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya bersambung. Ya. As-sama contohnya, ya. Sama juga, ini ada huruf mad alif datang setelahnya hamzah. Keduanya ini dalam satu kata, maka dinamakan mad muttasil. Dinamakan juga mad wajib karena semua qurra, ya, semua qurra yang 10 itu kita akan mengenal ada 10 qurra. Sepertinya udah pernah kita sampaikan, ya. Ya. Bacaan yang ada pada masa sekarang, ya. Itu dari Nabi SAW. Ulama mengelompokkan menjadi 10 bacaan, ya. Ada Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, ada kemudian Imam Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Masim. Imam Masim itu bacaan kita, ya. Ini termasuk dari bacaan Imam Masim yang nomor 5 itu. Yang keenam adalah Imam Hamzah. Yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai. Yang kedelapan Imam Abu Ja'far, ya. Yang kesembilan Imam Ya'qub, dan yang ke-10 Imam Khalaf Al-Ashir. Nah, semua dari 10 itu qurra itu sepakat apabila ada huruf mad
datang setelahnya hamzah dalam satu kata seperti contoh ini, ya. Seperti contoh pada kata ini ya. Dan juga contoh yang ada pada kata berikutnya itu asyita'i ya. Ibtigha'a ya. Amma yatasaalun. Al-malaikah ya. Itu semuanya mereka sepakat dibaca lebih dari 2 harokat ya. Sepakat. Hanya mereka berbeda ya, berbeda-beda dalam memanjangkan harokat itu. Lebih dari 2 harokat itu berapa? Ada yang dibaca 3, ada yang dibaca 4, ada yang dibaca 5 ya, dan ada pula yang membaca dengan 6 harokat ya. Ya, tapi ingat, walaupun mereka berbeda-beda, kita harus sesuai kaidah kalau kita membaca. Kalau kita membaca riwayat Hafs, ya, riwayat Hafs dari Imam Asim, maka harus dibaca 4. Ya. 4, atau boleh juga ya, bisa dibaca 5 juga dalam riwayat lain. Dalam riwayat Hafs juga 4 atau 5 saja. Tidak boleh membaca 6 harokat, ya, tidak boleh. Juga tidak boleh membaca 3, ya. Jadi hanya dibaca 4 atau 5. Ini namanya mad wajib muttasil. Bisa dipahami insya Allah? Insya Allah bisa. Ya, kalau saya terlalu cepat, tolong ditegur ya. Kalau seandainya saya terlalu cepat atau mungkin ada kata-kata yang mungkin bingung, silakan tanya saja ya. Baik. Ya. Oh, tolong diterangkan mungkin yang itu yang penulisan mad itu yang apa kayak lam alif ada hamzahnya alif. Itu kan ada yang dibaca pendek. Yang mana? Mad yang kayak antum nulis imana itu maknya itu kan ada di Al-Qur'an, ada yang pakai tanda kecil, alif kecil aja. Mungkin banyak yang masih bingung apa cara bacanya itu. Kayak lam alif ada ayat itu, lam alif ada hamzahnya itu kan ada yang di tengah, ada yang di pinggir itu. Lam alif yang ada di tengah, ada di pinggir? Yang ada hamzahnya. Kan ada yang dibaca. Ya? Coba-coba di ya, surat apa? Contohnya coba, mungkin Abu Ajam lebih jelas. Ya, ya. Seperti apa? Seperti ini? Bukan itu. Kayak ayat itu kan ayat. Karena hamzahnya itu kan ada yang dibaca 2 dan yang dibaca pendek itu. La ayatil la ayat. Lakumul ardi itu, lakumul ardo. Ya kayak itu kan dibaca pendek itu. Macam itu ini hamzah yang di atas lam alif ini. Hamzah yang di atas lam alif. Ya, kalau al-ayat itu kan biasanya dibaca panjang itu. Al-ayat itu surat surat al-ayatil ulil albab itu kan ya. Sebentar. Itu ada di surat Al-Baqarah 164. Ini sama tanda-tanda mad yang ya itu betul. Apa pertanyaannya gimana? Jadi diulang lagi coba. Ya, karena kan ya mungkin dari cara penulisan itu ada kaidah kan ya. Banyak kawan yang mungkin yang ini ada yang baca A-nya dibaca pendek gitu. Huruf hamzah ini ya. Ya, iya. Bingung. Ya. Baik. Ya betul. Ini dibaca kira-kira dibaca panjang atau pendek? Pertanyaannya. Itu panjang kan itu dia. Nah, dari mana tahu panjang? Karena apa? Dilihat posisinya itu hamzah itu dia ada di samping lam ya. Ya, enggak di atas. Kalau bukan di atas ya. Kalau bukan di atas hamzahnya itu artinya dia harus dibaca apa? Dibaca panjang. Ini namanya mad apa namanya? Madnya dibaca mad apa? Hamzah? Mad asli. Mad asli.
Ya, nama lainnya golongan yang ada 4 tuh ya, mat asli. Tabi'i. Atau tabi'i ya, dibaca 2 rakaat. La ayatin. Namun nanti akan kita jumpai ya, contoh yang seperti tadi yang disampaikan Abu Azam ya, di surat An-Nisa ya. Sebentar, surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ini surat Al-Maidah ya. Ya memang kalau harus diperhatikan, memang kalau enggak bisa keliru. Memang kadang seperti banyak yang keliru ya masalahnya. Ya, masih banyak. Ya, ini. Ya. Nah, seperti ini nih ya. Nah, ini. Nah, ini harus dibaca pendek ya. Ini kan dia pas dia ada di atas ya, di atas alif tuh ya. Huruf ini hamzah qata'nya tuh simbolnya ada di atas alif, maka dibaca pendek. Ini juga sama. Dibaca pendek. Wala udillannahum. Wala umanniyannahum. Nah ini dibaca panjang ya. Wala amurannahum. Ini mat apa namanya? Wala amurannahum. Tabi'i. Wala amurannahum. Badal. Badal. Tabi'i. Ya, badal. Tabi'i juga bisa juga. Ya, bisa tabi'i, bisa juga badal. Karena kan ada alif. Sebelumnya apa? Sebelumnya hamzah. Hamzah. Ya. Amurannahum. Ya, dilihat aja posisinya. Nih lihat ini ya. Ini dia posisinya hamzah itu ada di samping alif. Tidak persis kayak di tengah, di atas ini kan. Ini kan di atas ya. Yang di atas itu yang dibaca apa? Dibaca pendek. Kalau yang posisinya kepala ainnya tuh, ini kan sebenarnya kan aslinya di sini kan, dari ain ini. Dibuang ekornya jadi apa? Tinggal kepalanya. Seperti ini. Ya, aslinya kan gitu ya. Nih kayak gini. Ini baca pendek ya. Tapi nggak semua mushaf seperti itu ya Ustaz ya, Afwan? Iya, tentu tidak semuanya ya. Kalau ini kan kita pakai mushaf yang Madinah atau mushaf Qatar ya. Kalau kita membaca mushaf Pakistan mungkin berbeda ya. Kaidahnya berbeda ya. Sama di tanah air juga kan beda. Di mana? Yang di Indonesia juga beda. Oh, di Indonesia iya beda. Kalau di Indonesia sepertinya hampir sama dengan yang di Pakistan, hampir mirip ya. Lebih mirip dengan yang di Pakistan atau India. Ya seperti itu. Sudah jelas Abu Azam? Ya, ya jelas itu. Terus sama yang ini tadi yang di surat Al-Kahfi itu wal ghodati itu mungkin ada yang belum ini juga. Paham? Surat apa? Al-Kahfi itu yang wal ghodati di halaman berapa itu? Ya coba nanti. Akan pakai waw apa itu? Ini surat Al-Kahfi. Al-Kahfi halaman Al-Kahfi. berapa ini? Atas tuh wal ghodati, wal ghodat. Tasbir ini ya. Ini. Ya. Wal ghodati. Ya ini ya, ini wawunya jangan dibaca. Yang baca Ghodawati itu. Salah, bukan Ghodawati ya. Wal ghodati. Ini bil ghodati. Jadi ini bukan huruf wawu ini ya. Ini bukan huruf wawu. Bukan huruf wawu, tapi dia itu termasuk huruf apa ya? Bentukan daripada hamzah gitu. Dia ada ditulis tapi tidak dibaca. Ada dalam tulisan tapi tidak dibaca. Jadi bacanya tidak boleh bil ghodawati ya, tapi bil ghodati. Bil ghodati ya, bukan bil ghodawati ya, hati-hati. Kalau seandainya itu bil ghodawati ya, andaikan itu benar, dibenarkan, itu posisinya tidak seperti ini. Ya.
Enggak seperti ini lurus gini enggak ya, tapi dia ada di samping, ada dikasih harokat fathah ya. Ya, tapi ini kan tidak ada ya. Contoh lain seperti wa atawuz zakah ya. Wa atawuz zakah. Solawat juga, Salawat juga ada ya. Ya, seperti itu. Oh ya, di surat Al-Baqarah itu cocok ya. Contohnya dari surat Al-Baqarah. Ya, sebentar, surat Al-Baqarah 50 ya. Hafidhu ala sholawat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta ya. Nah, ini. Ini dengan ini ya. Ya. Yang pertama bacanya apa? Sholawat. Solawat. As-sholawat. Kalau yang kedua? Sholat. As-sholat. Coba sekarang cermati apa perbedaan? Mana posisi yang bisa membedakan? Itu apa hamzah? Afwan, apa namanya? Tak marbutoh sama tak. Wow, ada wow harokat. Ada harokat alifnya tadi tuh. Ya, ini yang bedakan. Nah. Ya. Ini yang bedakan ya. Kalau ini kan tidak ada ya. Nah, ini hampir sama dengan tadi ini yang ini sama seperti al-ghodati ya. Al-ghodati sama. Kalau ini yang ini harus berhati-hati, ini dibaca wawu nih ya. Ini huruf wawu benar. Ya. Ini kaitannya dengan ilmu rosem ini, Abu Azam. Ya, ini di luar pembicaraan kita ini. Ini udah tingkatan tajwid tingkatan tinggi. Tingkatan ini makomnya udah beda ini. Makomnya udah beda ini. Tingkatan tinggi nih ya, tajwidnya udah ya. Ilmu rosem namanya ya. Membahas masalah apa? Penulisan, cara penulisan dalam Al-Qur'an. Ya, kembali ke sini ya. Ke mad yang disebabkan karena hamzah. Yang pertama tadi mad wajib al-muttasil, yang kedua adalah mad jaiz al-munfasil. Ya. Al-mad al-jaiz al-munfasil. Huwa an yakuna harfal maddi fi akhir kalimah wal hamzu awalu kalimatin ukhra taliha. Wa yumaddu arba'u harakatin aw khamsu wal muhtaru arba'u. Wa yajuzu madduhu bi miqdari harakatain. Mithlu tubu ila Allah. Madza arada Allah. Bima auhayna ilaik. Anfusakum. Ya, ini mad al-jaiz yang munfasil yang kedua ya. Ini mad far'i yang disebabkan karena adanya hamzah. Sepertinya hampir sama dengan mad wajib. Sama-sama keduanya ini disebabkan karena adanya hamzah setelah huruf mad. Hanya bedanya, ya ini yang penting ya. Kalau mad wajib atau mutasil, hamzahnya itu dia bergabung dengan huruf mad bersatu, satu kata ya. Tapi kalau mad munfasil atau disebut juga dengan mad jaiz, huruf mad dengan huruf hamzah itu beda kata, terpisah ya. Di mana huruf madnya itu pada akhir kata yang pertama ya. Dan huruf hamzahnya pada awal kata yang kedua. Ya. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk yang mad munfasil antara huruf mad sama huruf hamzah itu dia bukan satu kata lagi, udah beda kata ya. Seperti ini. Contoh pada kata tubu ilallah ya. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Mana huruf madnya? Bu-nya, bu. Ya. Ini wawu ini ya. Wawu Ya. wawu dhammah. Datang setelahnya
huruf hamzah. Hamzah. Ya. Beda kata. Dan ya beda. Keduanya beda pada beda kata. Tubu tersendiri, ilallah juga tersendiri. Ya. Mungkin ada pertanyaan, oh gimana kita bisa bedakan ini dengan satu kata, ini dalam dua kata, ya? Jadi sebenarnya secara tertulis juga udah beda sebetulnya. Kalau kita perhatikan, ikhwani fillah rahimakumullah, untuk mad muttasil itu ditulis itu dia kalau diperhatikan ya, coba ya kita kembali ke sini dulu ke mad yang muttasil. Penulisan di dalam mushaf itu dia ada perbedaan antara mad muttasil dengan mad munfasil. Kalau yang mad muttasil yang bersambung itu huruf madnya itu tanda madnya itu nih ya, yang saya lingkar ini. Ini dia nyambung dia antara huruf mad dengan huruf hamzah itu disambung. Ya, lihat nyambung gini. Ini juga sama ini. Ini di atasnya kan hamzah itu ya. Perhatikan. Ini tanda ini loh, tanda apa namanya? Kalau saya katakan tanda alis gitu. Ini dia nyambung sini dengan apa? Seakan-akan ini isyarat bahwasanya hamzah dengan huruf mad itu dia satu kata, ya. Ini juga sama. Tapi lihat ketika kita bahas masalah yang munfasil, ya, dia terpisah, ya, antara tanda alis ini dengan apa huruf hamzah setelahnya. Ya, ini juga sama. Tanda mat atau tanda alis yang kita sebutnya gampangnya ya, dengan huruf hamzah itu terpisah. Ya. Ada jarak. Ini ya, ada jarak ya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu dua ini terpisah, bukan satu kata. Ya, jadi sebenarnya gampang. Insya Allah bisa dipahami lah. Nah, ini dinamakan mad jaiz. Ya, kenapa dinamakan mad jaiz? Arti jaiz kan boleh. Karena ada di antara qurra yang tadi saya sebutkan ada 10 tuh ya. Itu ada di antara mereka yang membaca pendek. Ya, dibaca 2 harokat saja sama seperti mad asli. Jadi bacanya 2 harokat saja sama seperti mad asli yang 2 harokat. Dan di antara mereka ada yang memanjangkan melebihi 2 harokat. Ya. Karena itulah dinamakan mad jaiz, yang berarti ya mad ini boleh dipanjangkan melebihi 2 harokat. Ya. Arti jaiz. Kalau wajib tadi apa? Kalau wajib tadi 4 atau 6. Wajib, maksudnya wajib dibaca lebih dari harus. Ya, harus semua qurra sepakat. Semua qurra yang tadi 10 tadi itu ya. Imam Nafi, Ibnu Katsir, saya sebutin lagi biar hafal. Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub, dan Al-Khalaf. Itu semua sepakat yang untuk yang mad wajib ini dibaca lebih dari 2 harokat. Kalau yang mad jaiz itu tidak semua sepakat dibaca lebih dari 2 harokat. Ada yang 2 harokat saja, ya. Ada yang 2 harokat, tapi tidak ada yang kurang dari 2 harokat, tidak ada, ya. Tidak ada di antara mereka yang katakan baca 1 harokat, tidak ada. Semua sepakat 2. Jadi 2, cuma ada yang melebihi, ya. Ada yang baca 2, ada yang dibaca lebih. Ya, seperti itu mad dinamakan mad jaiz. Dinamakan mad munfasil juga. Kenapa dinamakan mad munfasil? Apakah ada yang tahu? Kalau muttasil tadi apa? Terpisah. Ya, munfasil itu nanti kan infasala terpisah. Jadi huruf hamzah dengan huruf madnya itu terpisah. Bukan dalam satu kata, tapi dalam 2 kata. Ya, tubu ilallah. Itu 2 kata ya. Tubu 1 kata, ilallah kata yang lain. Bima 1 kata, auhayna kata yang lain. Ku ya terpisah ini. Ku 1 kata, anfusakum juga kata yang lain. Madza aradallah. Madza terpisah. Sehingga dinamakan mad al-jaiz al-munfasil. Nah, ini mad far'i yang disebabkan karena apa? Karena ada huruf hamzah.
Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Insyaallah Pak Ustaz. Ya. Nah, Ya nanti Allah, yang mad silah kubro itu dia masuk ke mad munfasil ini. Mad silah kubro yang tadi sempat kita bahas ya. Ketika kita membahas mad asli itu mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini ketemu. Jadi ini termasuk mad apa? Mad jaiz. Karena kan ada huruf hamzah. Kita enggak perhatikan ini silah ya. Ini istilah lain. Yang kita perhatikan itu ada wawu ya. Wawu kecil. Itu kan masuknya huruf hamzah ya. Huruf mad afan. Datang setelahnya huruf hamzah. Di mana keduanya dalam kata yang berbeda ya. Malahu kata tersendiri, akhladah juga tersendiri. Ini surat apa ini? Ini yang suka dibaca kok ya. Humazah. Surat apa? Lumazah. Iya, Al-Humazah ya, andalan surat dalam sholat ya. Kenapa bisa lupa? Ya. Coba lengkapnya gimana? Yahsabu. Saya tuntun lahu akhlada. Ya, yahsabu annama lahu akhlada. Ya itu ya. Jadi ini mad silah kubro itu termasuk dari jenis mad jaiz munfasil ya. Ini contoh yang ini di surat Al-Fajr ya. Kalau sudah hafal surat Al-Fajr ya pasti tahu ini di akhir-akhir ya. Wala yutiqu wathaqahu ahad. Ya, jadi mad silah kubro termasuk mad jaiz munfasil. Kemudian nanti ada mad yang disebabkan karena apa? Karena adanya sukun. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ya. Silakan sebelum diakhiri barangkali ada yang bertanya. Ada Ustadz satu Ustadz. Ya, silakan. Yang jaiz muntasil ini ketika tidak dibaca sambung maka cukup 2 harokat ya Ustadz ya? Oh iya, jelas. 2 harokat. Ya. Ya ini kadang keliru, Pak. Banyak yang keliru juga. Ini kita contohkan dalam Al-Qur'an aja ya. Memang di dalam Al-Qur'an ditulis gitu, ada tandanya gitu ya. Sebentar. Ya, kalau dia misalnya andaikan boleh, andaikan kita boleh berhenti itu karena mungkin diperintahkan oleh guru kita ya. Coba berhenti pada lafaz ini. Ini kan termasuk mad jaiz ya. Karena ada huruf mad setelahnya hamzah, ya kan? Dalam kata yang berbeda ya. Kalau misalnya guru kita, kita merintahkan coba berhenti pada kata fi, ya. Apakah fi-nya itu dibaca 2 harokat atau 4 harokat? 2 harokat. Ya, 2 harokat. 2 harokat aja, tidak boleh lebih. Fi ma fa'alna fi. Sudah, tidak boleh fi meskipun di situ ada tanda ini. Ya, tanda ini berlaku kalau disambung, ya. Kalau tanda ini berlaku kalau disambung. Tapi kita pernah menjumpai ini ya. Tapi kalau lagi seperti ini kadang bingung nyarinya di mana itu. Itu ada di tempat wakaf juga ya. Itu Musa itu ada. Musa itu Ustaz. Yang atas itu Musa. Ini. Atas lagi Ustaz. Nah ini. Mimba di Musa. Ya ini juga ya. Bukan Ustaz yang ada kata Musa. Kalau yang ada wakaf itu di surat ini, surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Ya, ayat yang ke-6. Halaman berapa tuh? Halaman 591. 591. Ya. Ayat ke berapa? 6. 6.
Ya, ayat ke-6 ya. Ini At-Tariq. Oh, ini. Ya. Ketemu ya? Udah. Sanuqri'uka fala tansa. Bagus ya. Ini contoh yang bagus ini. Dia ada tanda ini. Ini tidak boleh dibaca 4 ya, hati-hati. Ketika kita berhenti pada ayat yang ke-6 ini, tidak boleh kita baca sanuqri'uka fala tansa. Salah ya. Kalau berhenti waqaf dia kembali ke asalnya. Karena dia dibaca panjang karena adanya hamzah kan. Sementara kalau waqaf berarti kita menghilangkan hamzah, hamzah tidak dibaca. Jadi ini kembali ke mad asli, jadi dibaca 2 harokat saja. Fala tansa, cukup ya. Dia dibaca 4 kalau disambung ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Ya, seperti itu ya. Ini ditanyakan ya, Pak Abdul Syarif. Nah, Ustaz. Ya. Jadi dibaca 2 harokat kalau berhenti. Ya, ada yang lain silakan. Nah, ini mat apa nih namanya? Mat wajib. Mat wajib. Ya, atau mat muttasil. Berapa dibaca panjang harokatnya? 4 sampai 6. Ustaz. Oh, enggak sampai 6, enggak boleh sampai 6. 4 atau 5. 6 boleh kalau berhenti ya. 6 boleh aja kalau berhenti, 6 boleh. Tapi dia mat adati sukun ya. Kalau ini apa maksudnya? Coba sebutkan ini mat yang ada di sini. Yang saya lingkarin itu. Padiwan. Mat wajib ya, pertama, juga. Mad wajib. Ya, mat wajib. Sama mat apa kalau berhenti? Mad iwad. Mat iwad. Ya, mat iwad. Mat wajib sama mat iwad. Kemudian yang ini. Al-mar'a. Mat apa namanya? Mat tobi. Ya, mat tobi'i. Ya benar. Atau mat asli. Fahada juga mat asli atau tobi'i. Tidak boleh dibaca lebih. Ya. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini aja dulu. Kalau kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas insya Allah mat ini ya, yang disebabkan karena apa? Karena sukun ya. Tolong diingat-ingat ya. Mad arid sukun. Nah, ya ini. Tolong diingat-ingat sampai di mana kita berhenti ya. Kita akan bahas mat yang disebabkan karena sukun. Ya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.